Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas lagi. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra. Langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup menguat 4,5% ke harga 580. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Medco rebound ya, karena memang sentimennya, karena harga minyak juga menguat dan Medco juga akhirnya lanjut rebound dan membentuk candle bullish engulfing. Dan kondisi seperti ini, dan kemana arah untuk Medco kondisi seperti ini ya. Kalau dilihat itu lihat volume naiknya juga kecil. Kalau saya lihat besok kalaupun mampu rebound tuh mungkin 600 saja. Ada yang profit taking karena ada yang beli dari bawah ya. Hari ini itu pasti banyak yang beli dari bawah 550, 560, 540 itu pasti jualan nanti kalau dia ditarik naik 600. Tapi lihat volume saat dia naik itu kecil. Jadi rawan menurut saya untuk potensi naik sedikit habis itu merah. Ada yang profit taking ya. Karena volumenya sangat kecil ya. Jadi kurang menarik kecuali besok itu volumenya udah meningkat dalam perdagangan ya. Dari volume hari ini bisa aja melewati resisten tembus ya. Tapi kalau kondisinya masih sama seperti ini, volumenya ya rawan untuk profit taking. Jadi seperti itu untuk Medco besok. Medco masih di dalam uptrend channelnya dan ya support kuatnya ada 500 itu jangan sampai jebol. Dan kebetulan di situ area support trend uptrendnya. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup menguat 2,06% ke harga 296. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya malah ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Elsa potensi arah ke 300 nih, gambar ulang aja ya, kurang rapi kondisi seperti ini ya. Resistennya 300 yang harus dilewati. Memang sekarang dia udah lewat harga tertingginya beberapa minggu yang lalu ya. Tapi konfirmasinya memang 300. Kalau lewat itu ada peluang untuk Elsa mencoba kembali uptrend. Tapi misalnya besok dia gagal dan merah lagi, sangat berpeluang nutup gap di 290 dan kembali ke 284 sampai 28. Ini area support yang menjadi pertahanannya ya. Kalau dia membuat low baru di bawah 280 berarti lanjut downtrend. Itu aja untuk Elsa. Apakah bisa spekulasi buy harga sekarang? Kurang ideal menurut saya. Lebih baik wait and see dulu untuk Elsa. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang hari ini ditutup menguat 1,27% ke harga 1585. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Pegas besok potensi tetap uji kembali 1600 karena volume hari ini juga meningkat dari volume hari-hari sebelumnya dan MACD-nya mulai mengarah ke atas, bercat di bawah 0 makin tipis. Jadi besok ada peluang retest 1600 ya. Apakah mampu lewat kondisi seperti ini? Kalau dorongan buyer juga kuat ya, besok lihat aja kalau banyak lebih besar buyernya ya bisa aja tembus tuh 1600 ya. Jadi seperti itu aja untuk Pegas. Kondisi seperti ini ya masih dalam area range konsolidasi, supportnya 1525, resistannya 1600, tektok 75 poin, jadi sekitar 5% ya. Itulah idealnya, memang karakternya seperti itu, naik turunnya 5% aja untuk Pegas. Nanti kalau dia berhasil lewat 1600, 5%-nya ya seperti ini ke 1680 sampai 1700 ya seperti itu. Kalau nantinya gagal lewat 1600 ya Pegas turun lagi ya, jaga di area support lagi, tinggal stop loss saja. Kalau dia jebol bertahan di support kuatnya ya, bisa dibilang support kuatnya saat ini 1525 yang beberapa kali diuji namun mantul, atau toleransi 1500 jebol itu ya jual atau di bawah EMA 200-nya ya. Tapi itu kan nanti EMA 200 nih terus naik. Nah nanti biasanya EMA 200 pas di arah kemungkinan besar 1500 1525. Jadi seperti itu. Untuk Pegas kondisi seperti ini ya belum bisa ya. Kalau kemarin-kemarin nekat beli di support tuh ya seperti itu, beli buy on support, jebol support jual. Kalau memang dipertahankan ya mantul dari support. Pegas ini kan beberapa kali mantul dari support. 6 Juli mantul dari support, habis itu 7 Juli mantul, 8 Juli mantul ya, 13 Juli turun mendekati support, esokannya mantul. Jadi seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya ada MDKA yang ditutup menguat 7,4% ke harga 3.770. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell nilainya juga cukup signifikan 176 miliar. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ternyata MDKA ditarik naik, tapi ditarik naik untuk di
distribusi. Kalaupun besok lanjut naik ya, hari ini kan gagal lewat 3.800. Ya kemungkinan naik-naik terbatas juga, mentok ke 4.000 mungkin bisa ya kalaupun naik. Tapi lihat tadi itu ada distribusi asing jualan. Kalau dia naik ke 4.000 itu harus naik 6% lagi, mungkin nggak dengan kondisi market seperti ini, dengan kondisi juga dia lagi kena distribusi ya. Kalau masih yang distribusi markup tapi distribusi ya bisa aja dikerek. Kalau saya lihat ya mungkin agak berat kalau ke 4.000. Kalau ke 3.900 itu ada peluang. Dia retest EMA 20-nya yang masih mengarah ke bawah, kepentok turun lagi. Ya untuk reversal belum saatnya. Jadi kurang ideal kalau baru beli di harga sekarang. Lebih baik wait and see aja dulu. Kecuali besok lihat kondisi market. Lihat saat market berjalan buying power-nya kuat nggak? Buyer kuat ya. Kalau kuat ya bisa juga ikutan masuk. Cari profit tipis, jangan berharap profit besar kalau beli di area pucuk. Itu aja. Stop loss-nya juga ketat ya, sesuaikan. Kalau cari profit 3% ya stop loss-nya sekitar 3% juga. Harus minimal ya 1:1 lah risk reward-nya. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup menguat 1,67% ke harga 910. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BRPT ada akumulasi. Langsung saja ke technical. Secara technical BRPT ini bagus, dia akhirnya melewati 900 resistennya. Kondisi seperti ini apakah ini valid? Sepertinya ya valid. Ada peluang untuk naik ke 940 sampai 960 ya. Jadi sekitar 50 sampai 40 poin lagi dia naik ya. Lumayan tuh kan. Bisa profit sekitar 5%-an. Stop loss-nya 2,5%. Pokoknya dia jebol kembali 900 bisa stop loss, atau 880 juga bisa ya di bawahnya. 870 bisa ya. Risk reward 1:1 aja. Kalau Bapak Ibu ragu, stop loss mepet nanti dia mantul naik bisa 1:1. Risk rewardnya bisa seperti ini. Kalau dia jebol 880 Bapak Ibu stop loss sekitar, kalau beli di harga penutupan ya sekitar 4%, dan target profitnya sekitar 5% seperti ini. Bisa juga ya. Atau besok nawar aja, siapa tahu dia koreksi dulu open market 1%, 2% baru Bapak Ibu ikutan. Kalau dia ditarik naik lagi kan profitnya bisa lebih besar. Kondisi seperti ini tetap ada peluang untuk BRPT kembali lanjut naik, menguji tren downtrendnya semenjak Desember 2020. Ini kan dia downtrend 2 tahun. Jadi apakah ini saatnya dia melewati? Kemungkinan besar lewat besok. Tapi kembali lagi disclaimer on, MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atas juga meningkat. Menurut saya ini bisa valid dan potensi untuk lanjut untuk BRPT. Jadi seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang hari ini juga ditutup menguat 6,08% ke harga 1.655. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam ada akumulasi. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical, Antam mantul memang nggak sampai 1.500, dia udah rebound ya. Kondisi seperti ini kemana arahnya? Karena dia udah nutup gap 1.700 ya. Tapi apakah ini reversal? Kalau saya lihat belum. Kemungkinan besar kepentok ya. Memang MACD-nya udah bagus, golden cross, bercat di atasnya juga meningkat ya. Cuman perlu hati-hati tuh. Kalau dia gagal lewat 1.700 balik lagi ke 1.500, kemungkinan besar Antam masih konsol di area ini. Itu menurut pandangan saya, tapi ini disclaimer on ya, analisa saya juga bisa salah, jangan ditelan mentah-mentah, bisa dianalisa kembali. Kalau saya lihat ya besok kemungkinan bisa naik lagi, tapi uji 1.700 sampai 1.750 mungkin kepentok dia turun. Volume makin meningkat memang, tapi ya belum ada sinyal konfirmasi, masih abu-abu ya, masih bisa juga kembali turun. Kalau saya lihat konsolidasi dulu lah baru aman. Kecuali minggu ini Antam bisa kembali ke atas 1.700, itu baru bagus. Ada sinyal untuk reversal. Target kenaikan reversalnya ya, uptrend minornya ya, kemungkinan kalau tutup di atas 1.700 minggu ini ke 2.000. Itu lumayan juga kan, sekitar 15%-an bisa dapat dari 1.700 ke 2.000. Jadi seperti itu. Untuk Antam, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup juga hari ini menguat 5,53% ke harga 5.150. Kalau dilihat transaksi asing,
net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk Inco kondisi seperti ini, dia berhasil lewat kembali 5.000-nya. Apakah ini aman? Titik aman pertama, asal jangan turun lagi. Kalau misalnya minggu ini 3 hari ke depan Inco balik tutup di bawah 5.000, itu berpeluang ke tetap ya arah saya 4.400 atau 4.600 dulu lah, 4.600 sampai 4.400, karena naik turunnya itu sekitar 5% Inco ya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement seperti ini. Ini bahkan bisa ke 3.800, tapi kalau saya lihat tertahan dia, kalaupun ini pola dead carbon, dia tertahan di 4.400, dan ini ada peluang untuk Inco ya. Kalau benar valid ini confirm breakout ya, tapi confirm breakoutnya belum pasti naik langsung balik balas dendam naik lebih tinggi, enggak. Dia itu biasanya confirm breakout ini paling ke 5.600 dia baru turun. Konsol di atas ini itu lebih bagus daripada dia balik merah jebol 5.000, ya sangat berpeluang ke 4.400. Jadi seperti itu. Ini saya gambar ulang aja biar lebih rapi ya. Ini neckline-nya sekarang ada di 5.200, itu yang harus dilewatinya besok. Kalau besok lewat ya aman, dan konfirmasinya ya jangan turun dari 5.000 lagi. Kalau dia turun dari 5.000 ya udah gagal ya. Atau gak usah 5.200 deh, 5.400 saja dulu ya. Ini yang akan diujinya. Tapi untuk besok kemana arahnya, karena tadi juga nggak terlalu kuat ya naiknya. Besok tuh uji 5.200 itu dulu ya. 5.200 itu bertahan nggak, kalau mampu lewat baru ke atas 5.500, atau dia hati-hati tuh. Pokoknya kalau ada yang beli buy on breakout atau buy on support nantinya, misalnya Inco itu ada koreksi ya, tutupan di bawah 5.000 jual aja ya. Berarti ada peluang sampai 4.400 penurunan Inco ya, karena ini, dan bisa jadi sampai 4.200. Jadi hati-hati tuh untuk Inco. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada TINS yang hari ini juga ditutup menguat 5,76% ke harga 1.375. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di TINS. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TINS tertahan di 1.300. Kondisi seperti ini ya memang sudah tercapai juga double bottomnya, dan kalau saya lihat arahnya akan uji 1.400, dan kemungkinan besar bisa kepantok ya untuk 1.400. Tapi kalau misalnya minggu ini dia bisa tutup di atas 1.400, itu ada peluang bagus. Ada peluang untuk mencoba technical rebound lebih tinggi lagi, targetnya 1.500 ya. Tapi kalau ternyata besok cuman rebound sebentar habis itu merah lagi, ya siap-siap 1.300 ya. Dia bisa aja konsol di area ini. Ini lagi downtrend, cuman trennya sudah mulai konsolidasi. Kalau saya lihat penurunannya maksimal ya bisa 1.200 itu. Harusnya dijaga kalau memang mau tetap bergerak untuk konsolidasi semenjak Desember 2020. Ini kan dia dari 2020 itu konsolidasi, range-nya 1.200 1.300 itu support, dan resistennya di sekitaran ini ya 2.000. Jadi naik turunnya itu 800 poin. Nah, jadi seperti itu. Untuk TINS langsung saja ke saham terakhir. Ada Akra yang ditutup juga menguat cukup signifikan 8,37% ke harga 1.100. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Akra ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra ternyata dia membentuk pola pattern flag ya, 5 hari turun dengan volume biasa aja, ternyata dia mantul dari 1.000, dan itu juga nggak saya lihat ya kemarin, dan akhirnya dia berhasil lewat 1.100. Kondisi seperti ini apakah valid breakout? Potensi valid ya, tapi kembali lagi disclaimer on. Kalau dilihat apakah ini dalam pembentukan sudah web, dan kalau dilihat ya ini bisa jadi swing low-nya ya. Swing low naik, targetnya ya bisa 1.200. Akan diuji oleh Akra. Semoga aja ya. Cuman ya masih kurang ideal kalau baru beli ya di 1.100. Kalau kemarin Bapak Ibu nekat tuh di 1.000 itu masuk, itu areanya bisa beli untuk Akra. MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross, barikat di atasnya juga meningkat. Jadi menurut saya kondisi seperti ini ada peluang untuk lanjut. Ini ada pola juga important and shoulder Akra. Neckline-nya ada di 1080, nggak usah sampai 1100, 1080. Dan seperti ini gambarannya. Kalau misalnya Bapak Ibu tetap nekat karena
oh ini sepertinya lanjut naik karena volume meningkat. Ya pokoknya kalau dia merah lagi, tutup di bawah 1080 jual. Jadi stop lossnya sekitar 3% aja. Dengan target profit minimal itu 5%, 1150. Bahkan bisa sampai 1200 ya. Jadi seperti itu. Untuk Akra, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.